Halo Sobat Kimia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi metode ilmiah. Apakah kalian siap mengikuti kegiatan pembelajaran? Ketika ingin menemukan masalah atas permasalahan sains, yang kita perlukan adalah metode ilmiah. Maka dari itu penting untuk kalian perhatikan dan pahami tentang konsep metode ilmiah mencakup pengertian dan langkah-langkahnya. Ada yang penasaran? Yuk simak penjelasan berikut. Tahu nggak sih, ketika para peneliti memiliki ide atau gagasan, metode ilmiah inilah yang sering digunakan peneliti untuk memecahkan masalah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah harus dilakukan secara sistematis. Oke, di sini ada beberapa hal penting yang harus kalian pahami ya. Yang pertama adalah pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis atau berurutan. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah. Ada 10 tahap dalam metode ilmiah. Yang pertama, identifikasi masalah. Metode ilmiah dimulai dari mengidentifikasi masalah. Caranya dengan mengamati lingkungan di sekitar kita, atau juga bisa mengidentifikasi masalah melalui artikel maupun buku-buku yang dibaca. Oleh karena itu, identifikasi masalah sangatlah penting sebelum melakukan penelitian. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Saat sudah mengidentifikasi masalah, selanjutnya adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah itu erat kaitannya sama tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat merumuskan masalah. Yang pertama, perumusan masalah berupa kalimat pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian. Yang kedua, rumusan masalah yang dibuat harus dapat diuji atau diobservasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, kalimat pertanyaan harus jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga adalah mengkaji literatur atau menyusun teori dasar. Setelah kita mempunyai rumusan masalah, kita harus menyusun dasar teori untuk penelitian. Nah, caranya kita bisa mengkaji berbagai literatur seperti membaca buku, menganalisis penelitian terdahulu, atau membaca artikel atau jurnal ilmiah tentang topik yang akan diteliti. Yang keempat, membuat hipotesis. Hipotesis atau dugaan sementara atas rumusan masalah harus berdasarkan dasar teori yang sudah dipilih dan bersifat objektif atau terukur. Yang kelima, menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan faktor yang menentukan validitas atau kebenaran dari hasil penelitian yang dilakukan. Ada 3 jenis variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol. Variabel terikat merupakan variabel yang akan diukur atau diamati dalam penelitian, sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang sengaja dibuat tidak tetap dan menyebabkan perubahan pada variabel terikat, dan variabel kontrol merupakan variabel yang dibuat tetap. Yang keenam, menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Urutan langkah kerja ini dibuat ringkas namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, langkah kerja dibuat dalam bentuk diagram alir untuk memudahkan dalam proses pelaksanaannya. Yang ketujuh, menguji hipotesis. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat apakah sudah benar atau belum, kemudian melakukannya dengan cara menguji hipotesis tersebut. Dengan cara melakukan eksperimen di dalam laboratorium, observasi langsung, atau maupun melakukan survei. Dan menyiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan eksperimen untuk memudahkan dalam mencatat. Yang kedelapan, mengolah dan menganalisis data. Data-data yang telah diperoleh dari uji hipotesis kemudian dicatat dan diolah ke dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Dengan cara ini dapat memudahkan untuk dianalisis. Dalam mengolah dan menganalisis data ini, kita harus menghubungkannya dengan dasar teori yang sudah dijadikan rujukan. Yang kesembilan, membuat kesimpulan. Hasil analisis data menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Namun, apakah kesimpulan itu? Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan, kita harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Selain itu, kita juga dapat mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Terakhir, mempublikasikan hasil penelitian.
Setelah kita menyimpulkan hasil penelitian, kita bisa mempublikasikan apa yang sudah kita temukan dalam bentuk tulisan berupa laporan ilmiah. Dan kita bisa mempublikasikan dalam bentuk lisan berupa presentasi dalam forum-forum ilmiah. Bagaimana? Sekarang kamu paham kan bagaimana langkah-langkah dalam metode ilmiah? Selalu diingat ya, dalam metode ilmiah itu hasil dan jawabannya harus berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai asal-asalan ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.